Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun balik lagi sama saya Iqbal Kurniawan. Jadi teman-teman semua, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konsep media pembelajaran. Jadi apa sih konsep media pembelajaran itu? Nah, jadi teman-teman semua, konsep media pembelajaran itu ada beberapa topik, yaitu definisi, fungsi, manfaat, landasan penggunaan media, dan prinsip media pembelajaran. Pertama, definisi media pembelajaran. Secara sederhana, media dapat diartikan sebagai alat yang berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan pesan dari sumber informasi kepada penerima informasi. Pembelajaran sebagai suatu bentuk komunikasi membutuhkan media untuk membantu menyampaikan pesan-pesan belajar kepada peserta didik. Penggunaan media dalam pembelajaran juga dapat mencegah agar tidak terjadi kekeliruan persepsi dalam memahami pesan. Lebih jauh, penggunaan media dalam pembelajaran dapat meningkatkan atensi peserta didik karena media dapat membawa nuansa yang menarik dalam pengalaman belajar peserta didik. Secara bahasa, media berasal dari bahasa Latin, yaitu medius atau medium, yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Selanjutnya, fungsi media pembelajaran. Pada dasarnya, fungsi utama dari media pembelajaran adalah sebagai sumber belajar, sedangkan fungsi-fungsi yang lain merupakan hasil pertimbangan dari kajian ciri-ciri umum yang dimilikinya. Menurut Muadi 2012, fungsi media pembelajaran menurut Rusman 2012 yaitu 1. Sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran, 2. Sebagai komponen dari subsistem pembelajaran, 3. Sebagai pengarah dalam pembelajaran, 4. Sebagai pembangkit motivasi siswa, 5. Meningkatkan hasil pembelajaran, dan 6. Mengatasi keterbatasan ruang. Selanjutnya, manfaat media pembelajaran. Sujana dan Rifai dalam Arsyad 2016 mengemukakan manfaat media pembelajaran dalam proses belajar siswa sebagai berikut. 1. Pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat membutuhkan motivasi belajar. 2. Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh para siswa dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran lebih baik. 3. Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui pertuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga. Apabila guru mengajar untuk setiap jam mata pelajaran, siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan lain-lain. Kemudian, landasan penggunaan media pembelajaran. Jadi, ada 4 landasan penggunaan media pembelajaran. 1. Landasan psikologis, 2. Landasan teknologis, 3. Landasan empirik, 4. Landasan filosofis. Landasan psikologis adalah landasan psikologis. Belajar adalah proses yang kompleks dan unik. Artinya, seseorang yang belajar melibatkan segala aspek kepribadiannya, baik fisik maupun mental. Keterlibatan dari semua aspek kepribadian ini akan nampak dari perilaku belajar orang itu. Perilaku belajar yang nampak adalah unik. Artinya, perilaku itu hanya terjadi pada orang itu dan tidak pada orang lain. Setiap orang memunculkan perilaku belajar yang berbeda. Keunikan perilaku belajar ini disebabkan oleh adanya perbedaan karakteristik yang menentukan perilaku belajar, seperti gaya belajar, visual versus auditif, gaya kognitif, feel independent versus feel dependent, bakat, minat, tingkat kecerdasan, kematangan intelektual, dan lainnya yang bisa diacukan pada karakteristik individual siswa. Selanjutnya, landasan teknologis. Sasaran akhir dari teknologi pembelajaran adalah memudahkan belajar siswa. Untuk mencapai sasaran akhir ini, teknologi-teknologi di bidang pembelajaran mengembangkan berbagai sumber belajar untuk memenuhi kebutuhan setiap siswa sesuai dengan karakteristiknya. Dalam upaya itu,
Teknologi bekerja mulai dari pengembangan dan pengujian teori-teori tentang berbagai media pembelajaran melalui penelitian ilmiah. Dilanjutkan dengan pengembangan desainnya, produksi, evaluasi, dan memilih media yang telah diproduksi, pembuatan katalog untuk memudahkan layanan penggunaannya, pengembangan prosedur penggunaannya, dan akhirnya menggunakannya baik pada tingkat kelas maupun pada tingkat yang lebih luas, diseminasi. Semua kegiatan ini dilakukan oleh para teknologi dengan berpijak pada prinsip bahwa suatu media hanya memiliki keunggulan dari media lainnya bila digunakan oleh siswa yang memiliki karakteristik sesuai dengan rangsangan yang ditimbulkan oleh media pembelajaran itu. Dengan demikian, proses belajar setiap siswa akan amat dimudahkan dengan hadirnya media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristiknya. Selanjutnya, landasan empirik. Berbagai temuan penelitian menunjukkan bahwa ada interaksi antara pengguna media pembelajaran dan karakteristik belajar siswa dalam menentukan hasil belajar siswa. Artinya, bahwa siswa akan mendapatkan keuntungan yang signifikan bila ia belajar dengan menggunakan media yang sesuai dengan karakteristiknya. Siswa yang memiliki gaya belajar visual akan lebih mendapatkan keuntungan dari menggunakan media visual seperti film, video, gambar, atau diagram. Sedangkan siswa yang memiliki gaya belajar auditif lebih mendapatkan keuntungan dari penggunaan media pembelajaran auditif seperti rekaman suara, radio, atau ceramah dari guru. Akan lebih tepat dan menguntungkan siswa dari kedua tipe belajar tersebut jika menggunakan media audio visual. Selanjutnya ada landasan filosofis. Ada suatu pandangan bahwa dengan digunakan berbagai jenis media hasil teknologi baru di dalam kelas akan berakibat proses pembelajaran yang kurang manusiawi. Dengan kata lain, penerapan teknologi dalam pembelajaran akan terjadi dehumanisasi. Benarkah pendapat tersebut? Bukankah dengan adanya berbagai media pembelajaran, justru siswa dapat mempunyai banyak pilihan untuk digunakan media yang lebih sesuai dengan karakteristik pribadinya? Dengan kata lain, siswa dihargai berkat kemanusiaannya, diberi kebebasan untuk menentukan pilihan, baik cara maupun alat belajar sesuai dengan kemampuannya. Nah, yang terakhir ada prinsip-prinsip penggunaan media dalam pembelajaran. Ada beberapa prinsip yang perlu dipertimbangkan oleh pengajar dalam memilih dan menggunakan media pembelajaran, yaitu 1. Tidak ada satu media yang paling unggul untuk semua tujuan. Satu media hanya cocok untuk tujuan pembelajaran tertentu, tetapi mungkin tidak cocok untuk yang lain. 2. Media adalah bagian integral dari proses pembelajaran. Hal ini berarti bahwa media bukan hanya sekedar alat bantu pengajar biasa, tetapi merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari proses pembelajaran. 3. Media apapun yang hendak digunakan, sasaran akhirnya adalah untuk memudahkan belajar siswa. Kemudahan belajar siswa haruslah dijadikan acuan utama pemilihan dan penggunaan suatu media. 4. Penggunaan berbagai media dalam suatu kegiatan pembelajaran bukan hanya sekedar selingan atau pengisi waktu atau hiburan, melainkan mempunyai tujuan yang menyatu dengan pembelajaran yang sedang berlangsung. 5. Pemilihan media hendaknya objektif, didasarkan pada tujuan pembelajaran, tidak didasarkan pada kesenangan pribadi. 6. Penggunaan beberapa media sekaligus akan dapat membingungkan siswa. Penggunaan multimedia tidak berarti menggunakan media yang banyak sekaligus, tetapi media tertentu dipilih untuk tujuan tertentu dan media yang lain untuk tujuan yang lain pula. Dan yang ketujuh, kebaikan dan keburukan media tidak tergantung pada kekonkretan dan keabstrakannya. Media yang konkret wujudnya mungkin sukar untuk dipahami karena rumitnya, tetapi media yang abstrak dapat pula memberikan pengertian yang tepat. Nah, itu tadi penjelasan tentang konsep media pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.